Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari calon guru penggerak angkatan 7 pada kesempatan ini akan mempraktikkan tentang coaching, di mana pada sesi pertama saya, Siti Yulianita Utami dari SMA Negeri 1 Cijeruk, berlaku sebagai pengamat. Kemudian ada rekan saya Ratnasari dari SD Negeri Palasari 2 berperan sebagai coach, dan teman saya Dia Hidayah, guru dari SDN Cipelang 2 berperan sebagai coach. Oke, terima kasih banyak. Selamat menyaksikan praktik coaching yang akan kami lakukan. Oke, Bu Ratna, sebelumnya selamat pagi Bu Ratna. Pagi Bu Tami. Sehat Ibu? Alhamdulillah, Bu Tami sehat. Alhamdulillah Ibu sehat. Oke, mungkin pada sesi ini kita akan coaching ya Bu ya. Ibu sebagai coach dan Bu Dia sebagai coachee. Nah, sebelum kita memulai coaching ini, kira-kira apa yang sudah Ibu persiapkan untuk sesi coaching? Yang sudah saya persiapkan adalah untuk penilaian dengan rubrik penilaian saat demonstrasi nanti. Kemudian persiapan untuk mengcoaching Bu Dia. Ibu Dia. Oke, siap Ibu. Kemudian kompetensi inti apa yang nanti akan Ibu munculkan saat proses coaching? Dengan mengembangkan pertanyaan berbobot supaya saya bisa menggali potensi pribadi dan kompetensi profesional yang ada di dalam diri. Oke, tentunya juga dengan kompetensi inti yang lain juga ya Bu? Iya, seperti itu, dengan kehadiran penuh dan mendengarkan aktif itu sepertinya saling berkaitan ya Ibu ya. Oke, nah untuk kompetensi mana yang spesifik akan Ibu tekankan di proses coaching ini? Sepertinya saya ingin mengembangkan pertanyaan berbobot untuk Ibu Dia ini. Oke, nah untuk pertanyaan berbobot itu indikator apa yang menurut Ibu sekiranya menunjukkan bahwa pencapaian Ibu dalam kompetensi tersebut? Menggali potensi yang ada di dalam diri Ibu Dia sebagai potensi pribadi atau profesional. Seperti itu. Terima kasih Bu Ratna, semoga sukses, selamat melaksanakan coaching. Ya, terima kasih Bu Tami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu Dia. Apa kabar Bu? Ibu Dia apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kemarin kita sempat bertemu juga ya di di pertemuan kemarin. Gimana, sudah lega Bu Dia? Sudah Ibu, tapi sekarang saya mempunyai masalah lagi. Oh, seperti itu. Apa ada waktunya untuk saya? Tentu saja Bu Dia, dengan senang Terima hati. kasih, Bu. Gimana Bu Dia dengan perkembangan kemarin? Udah ada perkembangan yang lebih spesifik? Alhamdulillah Bu, anak-anaknya sudah termotivasi untuk mau datang ke sekolah dan rajin ke sekolah Bu. Terima kasih ya Bu, seksi coachingnya kemarin. Sama-sama Ibu Dia. Kemudian apa nih topik yang ingin Ibu Dia bicarakan di sesi ini? Kemarin Bu, ada orang tua murid datang ke sekolah, katanya anaknya mau berhenti gitu Bu. Saya kaget sih Bu. Ya. Seperti itu, anaknya memang sakit ya Bu. Terus sakitnya lumayan kambuhan gitu Bu. Jadi seperti itu. Terus kata saya kaget gitu Bu. Kan biasanya juga di sekolah juga saya dispesialkan, tidak terlalu seperti yang lain. Kalau tujuan pembelajarannya ini harus tercapai, kalau anak itu mah beda lagi lah Bu. Bisa sama saya selain diferensiasi gitu ya Bu. Ya. Sepertinya ada masalah juga dari murid Ibu dengan kondisi mungkin ya Bu ya, dengan kondisi yang tidak sehat juga, mungkin dari kondisi beliau dari bawaan dari rumah, kemudian dia juga merasa tidak nyaman untuk di sekolah juga seperti itu ya. Berarti Ibu Dia hebat banget ini, bisa. Belum Bu. Iya. Saya kasihan Ibu, kenapa mau berhenti gitu Bu. Oh, seperti itu. Iya. Kemudian hasil dari percakapan kita hari ini, apa yang ingin Ibu Dia capai ke depannya? Saya ingin mendapatkan solusi supaya anak itu tidak jadi berhenti gitu Bu. Terus orang tuanya itu jadi punya kekuatan, terus bahwa anaknya itu bisa menyelesaikan pembelajarannya sampai lulus nanti kelas 6.
Ya, seperti itu Ibu Ya, Dia. Bu. Saya ingin solusinya gitu, bagaimana supaya anak itu tidak jadi berhenti dan orang tuanya juga maksudnya tidak mengambil keputusan secara tiba-tiba seperti ini, Bu. Ya, seperti itu ya Ibu Dia. Ini dari masalah Ibu Dia ini dari anaknya awalnya tidak sehat, kemudian mungkin merasa dirinya juga sudah di sekolah juga merasa ketakutan, cemas, takut terjadi sesuatu di kelas Ibu Dia. Kemudian dia memutuskan untuk ingin berhenti saja seperti itu ya Ibu Dia. Padahal tidak seperti itu Ibu Dia. Ibu Dia ya, pada Ibu Dia pasti melakukan hal yang terbaik untuk muridnya di kelas. Kemudian penyebab yang terjadi ini bisa Ibu Dia ceritakan nggak lebih dalam lagi? Sebenarnya penyebabnya itu kesehatan saja sih, Bu. Jadi anaknya kambuhan, kadang sembuh gitu, terus nanti tidak sekolah lagi seminggu gitu. Mungkin orang tuanya kan sekarang kemarin PTS ya, Bu. Nah, mungkin orang tuanya takut, merasa terbebani, nanti anak aku kalau masuk pasti disuruh ujian PTS. Padahal kan tidak seperti itu, Bu. Iya. Makanya pas kemarin pas selesai PTS ada orang tua datang, ternyata anak tersebut katanya mau berhenti aja gitu, Bu. Padahal sebelumnya dia juga minta pindah sekolah tuh, Bu, awal-awal. Sudah masuk ke SD yang lain. Katanya ibu pengen berhenti aja, minta surat pindah. Kata saya jangan dulu pindah, takutnya nanti anaknya mau lagi ke Cipelang 2 gitu. Seperti itu. Terus baru 3 hari ternyata anaknya bener tidak mau ke sekolah tersebut, pengen ke sekolah Cipelang 2 lagi. Dari identifikasi Ibu Dianya juga sudah melakukan hal-hal yang terbaik untuk anak tersebut ya. Sudah menanyakan kabar, pasti ya sebagai guru kita pasti akan menanyakan kabar, kenapa anak ini tidak sekolah, kenapa anak ini kok tidak ada kabar dari orang tua. Pasti dia bertanya-tanya seperti itu ya. Kemudian apalagi ya, selain itu pasti ibunya juga di rumah pasti cemas sih, Bu, sebenarnya dengan mengatasi itu. Anaknya tidak mau ke sekolah, mungkin dia ngerasa cemas, takutnya aku merepotkan Ibu Dia mungkin di kelas ya. Kemudian bagaimana mengatasi hambatan Ibu Dia ini untuk kedepannya supaya anaknya itu merasa tidak cemas, merasa tidak ada ingin tidak ingin berhenti gitu. Aku pengen selalu dengan Ibu Dia gitu. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, mungkin saya akan lebih dekat lagi ya, Bu, ke anak tersebut. Kemudian mungkin saya juga akan ke anak-anak yang lain juga supaya jangan terlalu menyudutkan anak tersebut lah, harus sayang dengan anak tersebut. Kemudian ke teman yang lain juga ya, Bu, pasti ya, Bu. Iya, pasti, karena kan pasti pas istirahat dia bergaul dengan teman yang lain, tidak yang sekelas seperti itu, Bu. Mungkin seperti itu yang saya lakukan di sekolah. Ya, pasti ya Ibu Dia ya. Pasti seorang guru kita akan pasti melakukan yang terbaik untuk muridnya dengan motivasi seperti itu. Ibu Dia udah sangat hebat sekali ya sepertinya ya. Kemudian motivasi apa yang ingin Ibu Dia lakukan dengan kondisi anak ini yang tidak mau sekolah seperti itu? Mungkin nanti saya akan ke rumahnya ya, Bu. Saya akan kan ini baru orang tuanya ke sekolah ya. Mungkin besok atau 2 hari lagi ya, Bu. Saya akan ke rumahnya, akan menanyakan lagi apakah maksudnya hambatannya apa, mungkin ke ininya. Nanti akan saya beri solusi ya, seperti itu, Bu. Seperti itu ya. Berarti kan Bu Dia berarti mempunyai strategi bagaimana anak itu untuk mau sekolah lagi, bertemu dengan teman-teman, jangan sampai putus sekolah. Apalagi sekarang udah di semester 2 ya, Bu Dia. Iya, pasti guru juga merasa cemas, ini kenapa anak ini, pasti bertanya-tanya seperti itu. Kemudian strategi apa lagi yang akan Ibu Dia lakukan untuk murid tersebut dapat termotivasi untuk mau sekolah lagi? Mungkin saya akan berkonsultasi juga ya, Bu, dengan rekan sejawat mengenai permasalahan saya ini. Kemudian kepada kepala sekolah juga ya, Bu, ya, sebagai pimpinan di sekolah saya. Dan seperti itu, Bu. Seperti itu ya. Nah, sekarang dari pernyataan tadi Ibu Dia, menurut Ibu Dia ini, Ibu Dia sekarang berada dalam skala posisi berapa?
Mungkin sekarang saya berada di posisi 6 ya Bu. Iya. Karena saya belum bisa membujuk ya Bu orang tuanya. Kemarin kan orang tuanya udah ke sekolah. Iya. Tapi tetap saja saya bujuk juga, ibu jangan. Kenapa nanti apa? Saya tunggu aja sampai anaknya sehat. Tetap aja Bu. Dianya dengan prinsipnya seperti itu. Seperti itu ya Ibu Iya. dia. Padahal Ibu dia tuh kalau menurut saya ini sangat hebat sekali. Karena apa ya, strategi apapun, motivasi yang sudah Ibu dia lakukan, kemudian pendekatan juga ke murid. Jadi kalau menurut Ibu, dengan pendekatan yang sudah Ibu lakukan dengan murid tersebut, apa ada respon dari murid tersebut? Ada Ibu ke rumahnya? Ada Bu, ada responnya ya. Kalau ke rumahnya kan belum ya Bu. Iya. Kemarin-kemarin yang pas dia pindah sekolah kemudian jadi melanjutkan lagi, responnya dia mau sekolah di sini katanya, intinya baik, ngomongnya gitu Bu. Terus kemarin karena sakit aja itu Bu, jadi dianya di rumah lagi gitu. Seperti itu ya Bu dia ya. Tapi kan Bu dia udah mulai pendekatan ya dengan anak tersebut ya, dengan Bu dia udah lumayan kan, udah ngobrol dengan ibunya seperti itu. Kondisi seperti apa yang terjadi di rumah murid tersebut? Kondisinya alhamdulillah sih Bu, orang tuanya sangat care ya sama anak tersebut. Mungkin ya karena sakit itu ya Bu, jadi terlalu protektif gitu ya Bu, jadi ke anaknya. Jadi kalau nggak boleh capek gitu Bu, kalau main cepet dicari, mungkin seperti itu, overprotective. Iya ya, pendekatannya Bu dia sudah bagus ya, dengan ke rumahnya sering menanyakan, seenggaknya Bu dia tuh udah responsif ke anak ya. Iya. Kemudian nilai-nilai kebajikan juga sudah Bu dia lakukan ya, Iya, Bu. dengan anak tersebut ya, supaya anak tersebut mau rajin sekolah seperti itu. Kemudian pendekatan apa lagi yang ingin Bu dia lakukan dengan siswa tersebut? Mungkin dengan restitusi apa gitu, ya, seperti mungkin itu, saya supaya lebih mantap lagi Ya gitu. betul Bu. Mungkin saya akan melakukan restitusi ya Bu, segitiga restitusi kepada anak tersebut. Maksudnya inginnya seperti apa yang dia harapkan supaya dia itu tidak berhenti sekolah seperti itu Bu. Seperti itu ya Bu dia ya. Secara apa ya Bu dia, secara spesifiknya Bu dia sudah melakukan ini itu, dan implementasi di sekolah juga sering Ibu lakukan ya, dengan segala macam cara ya, motivasi, kemudian ya seperti itu ya Bu dia ya. Iya. Kemudian ada kendala tidak dalam ya, kendala dalam pendekatan dengan anak tersebut? Kendala apa Bu? Kendala sepertinya di saya mah tidak ada ya Bu. Iya. Mungkin di anak tersebut mungkin kendalanya tidak mau duduk berlama-lama seperti itu Bu ya, yang tidak mau mendengarkan. Jadi kita itu harus ke dia itu harus kesadaran penuh dulu Bu iya, ya. harus diistimewakan. Iya, seperti coba itu, ya. Ibu mau berbicara sama kamu, duduknya yang benar ya sayang, baru dianya. Iya, harus hati-hati ke dia. Iya. Harus kesadaran Mungkin penuh. kalau ya. dianya kaget, mungkin ada reaksi dari dia langsung ini ya. Iya, takutnya Langsung gitu iya, ya. seperti itu ya. Iya. Rencana selanjutnya bagaimana Bu dia melakukan rencana aksi tadi ke depan? Mungkin ya seperti tadi ya Bu, akan ke rumahnya lagi supaya orang tuanya menarik keputusan yang kemarin supaya anaknya tetap rajin ke sekolah. Iya. Kemudian yang kedua ke anaknya juga, mungkin kalau sama saya di restitusi mungkin dia jadi mau lagi datang ke sekolah. Kemudian nanti di sekolah saya juga akan bukan mengistimewakan ya Bu, ya akan maksudnya sesuai dengan kebutuhan dia belajar yang mungkin tidak akan terlalu sesuai dengan porsinya ya. Iya, penilaian jadi berjenjang ya Bu, peer assessment. Iya, seperti itu ya. Kira-kira ada dukungan tidak dari teman sejawat atau ibu kepala sekolah? Sepertinya ibu dia ini punya masalah gitu, maksudnya ibu dia bisa tidak kolaborasi dengan kepala sekolah, dengan teman sejawat tentang masalah yang ibu hadapi? Alhamdulillah ada sih Bu, pas saya waktu kemarin lokakarya ya Bu, saya berkolaborasi dengan teman saya ya.
di kelas lain, maksudnya untuk Ya. memperhatikan anak tersebut, bila perlu dia dipanggil aja atau duduknya dengan, maksudnya masuk ke kelas ibu bu guru tersebut untuk supaya kasihan ya Bu kalau saya tidak ada gitu, seperti itu. Seperti itu ya. Iya. Ini kapan rencana aksi ibu dengan ibu kepala sekolah atau rekan sejawat akan dilakukan? Mungkin secepatnya ya Bu, saya takutnya kan keburu nanti libur puasa ya Bu, takutnya kan nanti berpikirannya orang tuanya kalau saya tidak datang ke rumahnya berpikirannya oh dia setuju nih anak saya tidak sekolah, padahal kan emang libur ya Bu. Nah, seperti mungkin secepatnya mungkin besok ya. Lebih cepat mungkin lebih baik ya Ibu Dia ya. Iya, Bu. Jadi rencana aksi Ibu kedepannya dapat berjalan dengan baik. Kemudian anak itu mungkin dapat terangkul lagi dengan Ibu Dia dengan cepat supaya kecemasan antara Ibu Dia, murid tersebut dan orang tua dapat teratasi. Seperti itu Ibu Dia ya. Berarti Ibu Dia udah mendapatkan solusi yang terbaik. Iya, Ibu Dia, terima kasih dan diskusi, dan selanjutnya apa yang Ibu Dia selanjutnya mudah-mudahan bisa rencananya dapat tercapai seperti itu. Kemudian dalam sesi percakapan ini apa yang Ibu Dia rasakan setelah mendapat perbincangan dengan saya? Saya merasakan lega ya Bu. Ya. Saya wah ini kayak gimana ya, oh saya butuh solusi nih. Ternyata dengan di coaching sama Ibu saya jadi mendapatkan solusi sendiri ya Bu. Oh saya itu harus ke rumah anak tersebut, kemudian pendekatan dengan orang tua dan anak tersebut, kemudian berkonsultasi juga dengan rekan sejawat dan kepala sekolah. Oh seperti itu Ibu. Ya Ibu, makasih ya Ibu. Sama-sama Ibu Dia. Kemudian hasil dari percakapan ini apa yang ingin Ibu Dia capai ke depan? Saya ingin anak tersebut masuk lagi ke sekolah sampai kelas 6 ya Bu. Oh iya tentu saja. Mendapatkan ijazah. Tidak putus sekolah ya Ibu betul, ya. Tidak putus sekolah. Mungkin seperti itu Bu yang harapan saya. Oh iya seperti itu ya. Oke Bu Dia, mudah-mudahan percakapan kita hari ini dapat membuat Bu Dia lebih lega, Bu Dia merasa tidak ada kecemasan lagi. Tentu Bu, dan tidak ada. rencananya dapat tercapai dengan baik. Seperti itu ya Ibu Dia ya. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Ibu Dia. Atas waktunya, maaf mengganggu ya Bu. Tidak apa-apa Ibu Dia, dengan senang hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu Ratna luar biasa sekali. Tadi sudah sangat baik, bahkan sampai menemukan solusinya sendiri dari Yaci. Seperti itu ya Bu ya. Iya, seperti itu. Terus saya juga merasakan adanya muncul kompetensi-kompetensi itu mulai dari Ibu Ratna penuh dengan kesadaran penuh mendengarkan, kemudian mendengarkan aktif dengan penuh rasa gitu ya. Dan juga tadi seperti kompetensi yang ingin dikembangkan oleh Bu Ratna ya, pertanyaan yang berbobot itu sangat terlihat sekali seperti itu. Nah sekarang mungkin untuk garis besar Alur Tirta apa saja yang tadi Ibu Ratna lakukan kepada Ibu Dia? Dari Alur Tirta tadi saya sudah menanyakan tujuan apa yang ingin Ibu Dia capai, kemudian hasil dari perbincangan hari ini yang ingin Ibu Dia capai seperti itu, kemudian mengidentifikasi kenapa masalah itu terjadi, penyebabnya apa, strategi, kemudian motivasi apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Dia seperti itu Ibu. Kemudian rencana apa yang ingin dicapai oleh Ibu Dia ke depannya sehingga kecemasan-kecemasan dari Ibu Dia ini dapat teratasi. Kemudian tanggung jawab komitmen juga sudah Ibu Dia tadi ungkapkan bahwa untuk mencapai itu Ibu Dia sudah mendapat solusi seperti itu. Luar biasa ya Bu ya, berarti tujuan coaching ini alhamdulillah tercapai. Seperti itu ya, walaupun yang kita tahu tujuan coaching di sini sebenarnya bukan hanya untuk rekan sejawat ya Bu ya, ini juga bisa dilakukan dengan peserta didik. Oke, sukses selalu ya Bu Ratna. Semangat Bu Dia. Semangat Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sesi 2 ini kami akan melakukan coaching dan saya akan berperan sebagai pengamat dan teman saya Ibu Dia ini berperan sebagai coach dan Ibu Tami berperan sebagai coaching. Dan untuk selanjutnya saya akan berbicara dulu dengan Ibu Dia tentang persiapannya.
Selamat siang Ibu Dia. Siang, Ibu. Nah, sekarang kita akan melakukan coaching nih Ibu Dia. Bagaimana persiapan Ibu Dia untuk melakukan coaching dengan Ibu Tami? Persiapannya mungkin saya sudah mempersiapkan rubrik penilaian ya Bu, yang nanti akan Ibu amati ya dalam kegiatan seksi coaching saya dengan Ibu Tami. Ya, terima kasih. Ini dari kompetensi inti, kehadiran penuh, mendengarkan, aktif dengan rasa dan mengajukan pertanyaan. Kompetensi mana yang ingin Ibu Dia tekankan secara spesifik? Dari ketiga kompetensi coaching itu ya Bu, yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif ya Bu. Ya, sebelum saya membuat pertanyaan, saya mendengarkan dulu dengan aktif, kemudian mendengarkan apa pernyataan apa yang coach ungkapkan, kemudian saya baru bertanya dengan pertanyaan berbobot. Mungkin yang ingin saya kembangkan itu adalah dengan mendengarkan aktif. Seperti itu ya Ibu Dia ya. Indikatornya yang menunjukkan ketercapaian tujuan pengembangan Ibu seperti apa? Indikatornya mungkin saya nanti bisa merangkum ya Bu, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot kepada coach sehingga coach mampu mendapatkan solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Seperti itu ya Ibu Dia ya. Iya. Mari kita simak video perbincangan coaching dari Ibu Dia dan Ibu Tami. Silakan. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam Ibu. Bu Dia apa kabar? Alhamdulillah baik. Ibu punya waktu enggak? Ada sih. Untungnya saya tidak mengajar hari ini. Alhamdulillah Bu, kalau seperti itu. Soalnya saya ada yang pengen diobrolin dengan Ibu. Oh, begitu. Baiklah, di mana ya Bu posisinya? Enggak apa-apa Bu, di sini aja. Sudah duduk yang nyaman? Alhamdulillah. Insyaallah. Tarik nafas dulu Bu. udah posisi enak ya. Ada apa nih Bu? Ibu mau berbicara dengan saya tentang topik apa ini? Jadi gini Bu, kan sekarang itu sebenarnya udah masuk kurikulum Merdeka di tahun ini yang kelas 10. Nah tahun depan itu masuk di kelas 11. Nah saya sepertinya akan mengajar di kelas 10 dan kelas 11. Nah sedangkan di kurikulum Merdeka ini kan berbeda ya Bu ya dengan kurikulum 13. Jadi saya tuh pengen memberikan sesuatu yang baru gitu loh Bu, di pembelajaran di tahun ajaran baru terutama gitu. Nanti dibuat kelas 10 maupun di kelas 11 gitu. Oh, jadi Ibu ingin membuat suasana baru di kelas 10 dan 11 tahun ajaran baru ya Bu. Karena kurikulumnya kurikulum Merdeka ya Bu. Oke, apa tujuan Ibu yang diharapkan dalam percakapan ini? Ya semoga dari percakapan ini saya mendapatkan ide-ide baru gitu ya Bu ya. Gimana nanti saya harus mengajar di kelas 10 dengan kelas 11 ini biar saya nggak monoton, nggak kayak dulu gitu ngajarnya, pengen lebih fresh lagi gitu Bu. Seperti itu. Jadi Ibu tidak mau monoton lagi, kemudian ingin fresh ya. Bisa diceritakan situasinya sekarang seperti apa Ibu? Kalau situasi sekarang itu sebenarnya sih kalau dari refleksi peserta didik udah cukup baik ya Bu ya. Cuma kadang ya tetap aja untuk sekarang itu saya masih terfokus di kelas 10 karena saya masih beradaptasi dengan kurikulum Merdeka. Sedangkan di kelas 11 belum. Nah tahun depan di kelas 11 itu udah kurikulum Merdeka, berarti saya harus memberikan adaptasi yang baru. Sekarang adaptasinya di kelas 10, tahun depan di kelas 11 kan jadi nambah nih Bu ya. Nah saya sih berharap pengennya pembelajarannya itu nanti lebih berbasis IT, kemudian pembelajarannya lebih menyenangkan lagi, dan saya tuh pengen menghapuskan stigma bahwa kimia itu adalah pelajaran yang tidak menyenangkan gitu. Seperti itu. Jadi Ibu ingin merubah ya statement bahwa kimia itu pelajaran kimia itu bukan pelajaran yang sulit ya Bu, dan yang pusing seperti itu ya. Oke, kenapa Bu Ibu bisa berpikiran bahwa anak-anak itu mempunyai pendapat atau pandangan bahwa kimia itu pelajaran yang sulit gitu? Ya mungkin untuk yang sekarang kayak misalkan gini loh Bu, jadi untuk saat ini saya tuh belum punya kompetensi yang bisa mengembangkan pembelajaran menyenangkan, terutama untuk pelajaran-pelajaran perhitungan.
gitu ya Bu ya. Jadi kan misalkan kalau pelajarannya teori ya bisa lah dengan menggunakan berbagai macam metode seperti itu ya Bu. Tapi kan kalau perhitungan ya tetap aja kalau saya ya Bu sekarang tetap aja saya harus ngajar dulu gitu, harus ceramah dulu baru nanti anak-anak dikasih soal gitu. Jadi kayaknya anak-anak juga kalau pas lagi pelajaran perhitungan tuh mereka nggak suka gitu loh Bu. Jadi kendalanya emang dari perhitungan ya. Apa yang sudah Ibu lakukan supaya anak itu perhitungannya menjadi lebih cepat, mungkin kemudian bisa jadi lebih memahami lah tentang perhitungan tersebut Bu. Ya. Untuk saat ini mungkin yang baru saya lakukan itu adalah ketika sebelum anak-anak itu masuk materi perhitungan, saya tuh seminggu sebelumnya pasti saya ngajarin hitung dulu sama mereka gitu. Cuma kan ya itu memakan waktu ya Bu ya. Jadi harusnya kita alokasi waktunya berapa kali berapa menit, jadinya kemakan seminggu itu buat ngelatih perhitungan gitu sih Bu. Jadi ada beberapa pelajaran yang materinya harusnya saya sampaikan dengan waktu yang cukup lama, jadi harus terpotong karena saya harus mengambil jam untuk mengajarkan perhitungan gitu. Jadi Ibu mengambil jam pelajaran Ibu ya untuk perhitungan dulu. Jadi pelajaran kimianya tidak tersampaikan seperti itu ya Bu. Kemudian apa yang harus disiapkan untuk anak-anak tersebut supaya bisa belajar tentang perhitungan dulu Bu, supaya Ibu itu tersampaikan pelajaran kimianya. Iya, nah untuk itu sebenarnya saya pernah berbincang dengan salah satu teman mengenai gimana ya kalau kita sama-sama guru IPA nih, antara fisika, kimia, kemudian juga matematik, gimana kalau kita luangin waktu dulu di awal semester buat ngajarin perhitungan sama mereka gitu. Jadi mereka itu ketika nanti pelajaran perhitungan nggak akan terlalu kesulitan gitu. Cuma kan untuk melaksanakan itu pasti kita butuh ngobrol dengan stakeholder yang ada gitu ya Bu ya. Oh, jadi Ibu sudah melakukan aksi ya Bu, sebenarnya sudah berkolaborasi dengan guru mapel yang lain. Yes. Tadi Ibu sudah berkolaborasi dengan guru mapel yang lain tentang pembelajaran berhitung ya kepada anak-anak. Apa ada rencana lain dari Ibu supaya pembelajaran Ibu lebih menyenangkan? Oke, mungkin ada ya Bu ya. Saya pengen sharing sebenarnya Bu itu. Cuma kan kalau menurut saya yang mengalami permasalahan ini bukan cuma saya ya Bu ya. Masalah perhitungan bukan cuma guru kimia gitu, tapi guru-guru eksak yang lainnya. Jadi saya pengen ada sharing gitu loh Bu, antar guru eksak maupun guru umum. Pasti kan kalau kita ngobrolnya bareng-bareng gitu, pasti kita dapat idenya lebih banyak kayak gitu. Jadi semoga dari kalau saya rencana pengen ngajakin ngobrol bareng-bareng itu jadi memunculkan ide baru yang lebih fresh lagi, lebih banyak lagi, dan lebih bisa diaplikasikan lagi di kelas gitu. Itu sih rencananya Bu. Rencananya seperti itu ya, mau ini ya Bu. Kemudian apa yang sudah dipersiapkan sama Ibu? Yang udah dipersiapkan masih dalam pikiran sih Bu ya. Sebenarnya saya belum ngobrol sama kepala sekolah ataupun sama waka kurikulum. Tapi kalau untuk ngobrol dengan guru-guru sih sudah ada ya Bu ya. Cuma tidak semuanya tentunya kan. Jadi hanya baru beberapa guru doang pengen ngobrol. Nah ternyata ada ide-ide bagus nih dari guru-guru. Nah kayaknya seru kalau kita bikin sesi sharing seperti itu. Kebetulan kita juga sebenarnya ada komunitas praktisi ya Bu ya. Cuma belum kita belum ada sharing itu di situ. Oh, berarti udah ada ini ya Bu, komunitas praktisi, udah sharing dengan guru-guru yang lain juga. Menurut Ibu apa yang bisa memastikan hal itu dapat terjadi gitu Bu, pembelajaran yang menyenangkan, jadi supaya tidak hanya angan-angan? Iya. Yang pastinya saya pengen ada sesi sharing dulu dengan teman-teman. Semoga nanti Ibu Wakasek Kurikulum dan juga Ibu Kepala Sekolah bisa mengizinkan sehingga bisa ada waktu khusus guru-guru semuanya kumpul, kemudian di situ kita sharing ide gitu. Nah dari situ kita pasti ATM ya Bu ya, amati, tiru dan modifikasi seperti itu. Jadi dari situlah saya berharap semoga ide-ide yang baru yang muncul dari teman-teman ini bisa diterapkan dengan baik di kelas. Kapan gitu Bu akan dilaksanakan sharingnya? Iya. Nah untuk kapannya ini sepertinya enaknya pas anak-anak lagi libur ya Bu ya. Kan ada waktu tuh pasti guru-guru itu ada IHT. Nah di situ sih saya pengen mengajukan izin kepada kepala sekolah untuk mengadakan komunitas praktisi di waktu IHT itu. Gitu. Jadi akan dilaksanakannya pas waktu IHT ya. Siapa yang kira-kira perlu dihubungi
secepatnya gitu Bu untuk melakukan sesi sharing itu berbagi itu ya? Yang pasti yang pertama saya harus menghubungi dulu Wakasek kurikulum, kemudian lanjut ke kepala sekolah, karena siapa tahu dari ibu kepala sekolah nanti mengizinkan untuk mengundang narasumber, itu kan akan lebih baik lagi ya Bu ya, seperti itu. Baik Bu, siapa yang perlu dimintai dukungan untuk mengadakan sesi sharing yang akan Ibu lakukan? Oke, tentunya untuk sesi sharing ini saya butuh dukungan dari guru-guru tentunya ya Bu ya, dari semua guru, kemudian juga dari seluruh Wakasek di sekolah, kemudian terutama dukungan dari kepala sekolah tentunya. Karena kalau misalkan saya percaya gini, kalau kepala sekolah sudah mendukung, kegiatan apapun pasti akan berjalan gitu ya Bu ya. Beda halnya kita pengen ada agenda, tapi kepala sekolah nggak mendukung, kan nggak mungkin gitu ya bisa terlaksana. Jadi itu yang paling penting itu adalah dukungan dari kepala sekolah tentunya, dan juga rekan-rekan gitu. Betul sekali ya Bu. Kita itu butuh dukungan dari rekan sejawat, juga dari kepala sekolah. Oke, bagaimana tindak lanjut dari sesi coaching kita kali ini Bu? Oke, mungkin untuk tindak lanjut secara spesifiknya, kalau misalkan saya akan pasti mulai dari izin dulu sama Wakasek kurikulum ya Bu ya, tentunya untuk mengadakan sharing ini. Kemudian dari situ juga pastinya saya harus izin dari ibu kepala sekolah. Nah, kalau udah izin dari ibu kepala sekolah, sudah di ACC, berarti kan tinggal pelaksanaannya kapan. Pasti di situ saya harus membuat programnya tentunya, apalagi kalau misalkan sampai harus mengundang narasumber gitu. Nah, kalau udah dapat ACC, programnya sudah di ACC, tentunya saya harus berkoordinasi dengan Wakasek Humas untuk proses pembuatan undangan dengan guru-guru gitu, karena pastinya juga kan di Wakasek Humas ini sudah ada jadwal-jadwal dari kegiatan guru-guru, jadi semoga bisa menemukan jadwal yang paling sesuai dengan yang kita inginkan. Bagaimana Ibu memastikan semuanya itu bisa berjalan dengan baik? Oke, untuk memastikan semua itu berjalan dengan baik, yang pasti saya akan menjaga koordinasi tentunya, dan harus terus berkomunikasi, jangan sampai saya ngomong sekarang tapi besoknya enggak gitu kan, jadi ini beneran nggak serius nggak sih gitu. Jadi saya pengen nanti koordinasinya berlanjut seperti itu. Oke, berarti harus komitmen ya Bu. Iya. Kemudian apa yang bisa disimpulkan dari sesi coaching kita kali ini? Oke, dari sesi coaching ini alhamdulillah ya Bu Diah ya, terima kasih banyak. Ternyata dari yang pengen saya persiapkan untuk di tahun depan itu banyak hal ternyata ya Bu Diah ya. Setelah ngobrol tadi saya cuma berpikir ya kita kayaknya kolaborasi aja dengan guru gitu, tapi ternyata iya kalau dipikir-pikir bisa juga dengan mengaktifkan komunitas praktisi gitu ya, baru kepikiran barusan sebenarnya Bu Diah. Itu ya Bu. Jadi alhamdulillah Bu Diah ya, terima kasih banyak. Apa yang menjadi manfaatnya dari sesi ini? Dari sesi ini alhamdulillah saya menjadi lebih percaya diri untuk menghadapi tahun ajaran baru gitu ya. Semangat ya Bu? Iya, harus semangat. Dan saya juga jadi lebih yakin untuk bisa terus berkoordinasi dengan stakeholder yang ada untuk membangun komunitas praktisi itu. Oke, terima kasih ya Bu. Iya, makasih banyak saya, makasih Bu. Sama-sama, Ibu. Makasih banyak ya Bu Iya. atas waktunya gitu ya. Oke Bu, mungkin saya izin pamit dulu ya Bu ya. Oh iya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari coaching yang sudah Ibu lakukan dengan Ibu Tami, tadi sudah menemukan solusi permasalahannya seperti Ibu ya, Ibu Dia? Iya itu. Kemudian saya juga merasa Ibu Dia sudah memunculkan dari kompetensi inti dengan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan rasa yang sudah Ibu Dia tunjukkan itu, kemudian sudah mengajukan dengan pertanyaan-pertanyaan bobot juga ya, seperti itu ya Ibu Dia ya. Kemudian coaching ini bisa dilakukan mungkin dengan peserta didik di sekolah, dan untuk rekan sejawat di sekolah juga seperti sukses ya Ibu Dia ya. Terima kasih Bu. Ya. Demikian coaching sesi 2 sudah dilakukan oleh Ibu Dia dan Ibu Tami, dan untuk selanjutnya kami dari Guru Penggerak Kabupaten Bogor Angkatan 7 mengucapkan salam bahagia, salam Guru Penggerak, Indonesia Maju, Indonesia Bergerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita memasuki sesi ketiga, kegiatan praktek coaching.
Dengan saya Dia Hidayah sebagai pengamat, teman saya Ibu Siti Yulianita Utami sebagai coach, dan Ibu Ratnasari sebagai coachee. Baiklah, sebelum kegiatan coachee, saya akan melakukan observasi dengan Ibu coach. Assalamualaikum Bu Tami. Waalaikumsalam Bu Dia. Sehat Bu? Alhamdulillah luar biasa. Kemarin Ibu katanya mau coaching Bu sehari ya? Iya. Iya, saya disuruh menjadi pengamat ya. Apa yang sudah Ibu persiapkan untuk sesi coaching ini? Untuk sesi coaching ini yang tentu yang sudah saya persiapkan adalah rubrik penilaian ya Bu ya, Oh, yang ya. nanti akan Ibu isi dari hasil observasi coaching saya sebagai coachnya dan Bu Ratna sebagai coachingnya, Oke, Ibu. Untuk sesi coaching ini, kompetensi inti apa yang akan Ibu kembangkan? Iya, untuk kompetensi inti coaching itu sebenarnya kan mungkin ada 3 ya Bu ya. Yang Iya. pertama itu dari kesadaran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif, mendengarkan dengan rasa gitu ya Bu, dan yang ketiga adalah pertanyaan yang berbobot. Nah di sini mungkin yang saya akan tekankan itu adalah mendengarkan aktifnya mungkin ya Bu. Mendengar aktifnya Iya. yang akan Ibu kembangkan. Iya. Kira-kira indikator ketercapaian, keterampilan menanyakan yang berbobot ya Bu, yang seperti apa yang Ibu ingin capai? Ya, mungkin untuk ketercapaiannya semoga nanti bisa terlihat dari ketika saya sudah mendengarkan dengan aktif, maka saya akan mampu melontarkan pertanyaan yang berbobot dan nyambung tentunya ya Bu ya dengan apa yang coachee sampaikan, seperti itu. Seperti itu ya. Semoga dalam praktek kegiatan coaching ini yang Ibu harapkan terwujud ya Bu. Amin. Baiklah, sekarang akan dilaksanakan kegiatan praktek coaching Ibu Tami dan Ibu Sari. Terima kasih Bu Dia. Assalamualaikum Ibu Ratna. Waalaikumsalam Ibu Tami. Gimana Bu Tami? Alhamdulillah Ibu. Kemarin tuh kita udah janjian ya Bu Iya, ya mau ketemu betul. di hari ini gitu. Iya. Alhamdulillah saya juga sekarang lagi ada waktu kosong. Mungkin ada yang ingin diperbincangkan atau seperti apa Bu Ratna? Iya, sebelumnya terima kasih Bu Tami sudah memberikan waktu untuk saya. Ada rasa yang ingin saya perbincangkan dengan Ibu Tami berkaitan dengan Bu, hambatan yang menurut saya ini harus diselesaikan seperti itu. Oh seperti itu. Iya. Iya. Kira-kira hambatan apa Bu yang dirasakan sama Ibu? Apakah di kelas, di rumah, atau di mana? Sebenarnya saya rasakan ini di kelas dengan peserta didik saya. Masalahnya ini saya tuh bagaimana ini mengatasi siswa yang masih saja ada yang belum bisa membaca tulis dan menghitung. Kalau di ini calistung. Iya iya. Oh gitu. Tapi untuk di kelas ini saya permasalahannya untuk di kelas ini. Oke, berarti permasalahannya ada di kelas ya gitu ya Bu ya. Kemudian dari sesi coaching ini kira-kira tujuan dan harapan apa yang Ibu inginkan seperti itu? Sebenarnya Bu, dari harapan yang saya inginkan dari sesi coaching bersama Ibu ini, saya mendapatkan solusi yang terbaik untuk diri saya pribadi sebagai guru. Bagaimana cara saya mengatasi murid saya ini dapat membaca dan menghitung dengan baik seperti itu Ibu. Mungkin sebelumnya di kelas berapa ya Bu ya yang mengalami kendala ini? Saya sudah pernah bertanya kepada guru sebelumnya, karena kan saya sekarang ini megang di kelas 2 ya. Oh kelas Ya, bawah kelas 2 SD. istilahnya Bu ya? Ya, saya pernah bertanya kepada guru sebelumnya bahwa kondisi yang terjadi siswa tersebut di kelas 1 bagaimana. Ternyata memang dari kelas 1 pun siswa tersebut emang secara apa ya, psikologisnya dia memang bawaan mungkin dari rumahnya, dari awalnya dari rumahnya mungkin si siswa ini memang agak susah untuk menangkap pelajaran yang diberikan oleh guru mulai dari kelas 1 seperti itu Ibu. Kemudian sekarang saya memegang siswa tersebut di kelas 2 dan permasalahan tersebut sama sepertinya seperti itu.
Dan saya berpikir apa ini sayanya yang kurang motivasi, apa sepertinya apa strategi yang saya berikan ini kurang tepat untuk siswa tersebut, seperti itu Ibu. Padahal iya dari sebelumnya ini siswa tersebut ini yang kurang bisa menangkap pelajaran dari Ibu. Mungkin ada istimewanya ini dari siswa tersebut. Oh berarti permasalahan ini bukan permasalahan global ya Bu ya, tapi lebih ke personal, ada peserta didik gitu ya Bu. Ya, Oke, seperti itu. Oke, kalau seperti itu menurut Ibu Ratna gitu ya, kira-kira apa yang menyebabkan peserta didik tersebut memiliki hambatan dalam calistung ini gitu Bu? Kalau menurut saya ini hambatannya seperti kalau saya sudah apa ya Bu namanya, saya pernah kolaborasi dengan menanyakan dengan bidan yang suka memeriksa siswa dengan seperti tahap identifikasi ya, identifikasi ternyata siswa tersebut ini ada gangguan dari telinganya Ibu. Oh iya, dari telinganya, makanya setiap guru apa namanya menjelaskan materi atau apa, dia sepertinya tidak fokus dengan apa ya, dengan penjelasan guru yang berikan gitu. Sepertinya seperti apa ya, kalau saat saya aden coba ini ke depan, tapi sepertinya emang kurang mendengar gitu Bu gitu. Mungkin dari situ juga saya jadi punya kesimpulan bahwa anak tersebut mempunyai kesulitan dalam pendengaran seperti itu Ibu ya. Tapi apakah saat ini peserta didiknya itu apakah benar-benar dia tidak bisa mendengar atau dia masih bisa mendengar ketika kita dengerin gitu? Kalau secara fisik anak itu tidak kelihatan seperti tidak bisa mendengar gitu. Tapi saya ngobrol lagi dengan orang tuanya bahwa memang anak itu ada kurang sehat dengan pendengarannya seperti itu. Pernah terjadi dia tidak sekolah karena yang terjadi sakit telinganya seperti itu. Mungkin yang saya simpulkan, dari anak ini tidak bisa apa namanya fokus dengan pelajaran sekolah. Mungkin ada kendalanya seperti itu Ibu. Kendalanya mungkin dari anaknya ini. Nanti untuk lebih jelasnya mungkin nanti saya bisa nanti dengan orang tuanya mengatasi bagaimana anak itu bisa sembuh dulu nih pendengarannya seperti itu ya Ibu ya. Soalnya saya merasa jadi di kelas ini kendalanya anaknya ini tidak fokus belajarnya juga, sehingga menghambat dengan dia belajar menulisnya, mungkin mendengarkan apa yang ibu guru menjelaskan juga dengan metode apapun. Mungkin kalau anaknya itu kurang sehat, mungkin bisa saja terjadi seperti itu. Seperti itu ya Bu ya. Oke, dari yang Ibu ceritakan tadi, menurut Ibu nih, bagaimana cara mengatasi hambatan yang ada gitu Bu? Kalau saya mengatasi hambatan yang ada mungkin dengan pendekatan ke anaknya itu ya, dengan cara saya individual gitu. Karena anak ini masih sangat menulis pun jadi belum lancar, membaca juga belum lancar, apalagi menghitung. Mungkin saya lebih pendekatan individual ke anaknya dengan perlakuan istimewa mungkin ya, karena anak ini juga istimewa. Jadi kita sebagai guru kita harus mengatasi istimewa juga gitu Ibu Tami ya. Dengan cara anaknya ini mungkin dengan saya tuntun juga menulis dengan kata-kata atau kalimat yang mudah-mudah seperti itu. Kemudian kalau misalnya mengatasi karena dia sakit pendengaran apa-apa gitu ya, kurang teridentifikasi juga sih sebenarnya. Mungkin saya dengan pendekatannya dengan Ibu, ini buku-buku bacaan yang bisa menarik siswa itu untuk mau ada motivasi untuk dia mau belajar membaca seperti itu, dengan gambar-gambar mungkin Bu Tania kalau di kelas bawah seperti itu, dengan gambar-gambar yang menarik mungkin akan menarik siswa tersebut untuk mau belajar seperti itu. Luar biasa ya Bu ya. Tadi Ibu mengatakan untuk memberikan motivasi menggunakan buku bergambar gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira motivasi apa lagi yang sudah Ibu berikan kepada peserta didik Ibu, terkhususnya pada peserta didik yang istimewa ini ya Bu ya? Kalau motivasi secara global, secara klasikal saya sering memberikan motivasi. Kalau untuk kelas bawah ya Bu ya, untuk kelas bawah dengan kelas atas mungkin berbeda motivasinya juga. Mungkin dengan lagu-lagu seperti itu, dengan lagu-lagu, kalau enggak permainan sebelum belajar seperti itu kan bisa dapat motivasi mereka.
Jadi kalau motivasi secara global kita berikan, mungkin kan anak yang belum tadi, yang anak khusus istimewa itu bisa tergerak gitu, bisa ikut-ikutan dengan anak yang motivasinya tinggi seperti itu. Seperti itu ya Bu ya. Oh, luar biasa sekali ya. Nah, menurut Ibu dari 1 sampai 10 ya, kira-kira Ibu menempatkan diri Ibu untuk menghadapi peserta didik itu ada di posisi mana Bu? Jadi sebenarnya saya ini untuk posisi saat ini ya Bu ya, sepertinya saya sekarang masih di posisi 7. Luar biasa ya, sudah bagus. Nanti KKM ya Bu untuk, ya. ya. Jadi untuk kedepannya mungkin ingin lebih meningkatkan lagi, karena sebagai manusia kita kan pengen lebih meningkat ya Bu ya, tidak untuk jalan di tempat, tapi kita pengen kedepannya untuk maju lagi. Mungkin kedepannya untuk memudahkan kinerja saya mungkin yang ke-9 lah. 10 bila perlu ya beratnya ya. Oke, nah sekarang untuk menghadapi permasalahan tadi ya Bu ya, apakah ada aksi yang sudah pernah Ibu lakukan gitu Bu untuk menghadapi permasalahan tersebut? Aksinya yaitu Ibu dengan motivasi mungkin ya, dengan cara itu dapat membuat siswa-siswa saya dapat merasa nyaman. Saya juga menciptakan suasana kelas yang nyaman, aman seperti itu, dengan dengan restitusi, mungkin sering memberikan pemahaman tentang nilai-nilai kebajikan seperti itu. Seperti itu Ibu. Ya, luar biasa ya Bu ya. Nah, pastikan dari apa yang ingin atau bahkan yang sudah kita lakukan pasti ada kendala gitu ya Bu ya. Nah, menurut Ibu kendala apa saja yang Ibu rasakan dalam proses penerapan rencana aksi Ibu tersebut? Kendalanya kadang di sini gini Bu, ada orang tua murid yang tidak sejalan dengan apa yang kita rencanakan. Tapi ada juga orang tua yang mendukung sekali gitu. Ini kebanyakan yang tidak mendukung ini dari latar belakang pendidikan orang tua itu sendiri Bu, yang tidak mendukung dengan keberhasilan anaknya. Sehingga saya menjadi repot nih kalau misalnya saya memberikan PR tapi tanpa ada dukungan orang tua pun, tanpa ada di rumahnya ada bantuan, kan kita juga repot ya Bu. Iya pasti. Jadi seolah-olah anak itu disimpan di sekolah, kemudian disuruh gurunya untuk secara matang anak itu harus pintar seperti itu. Itu kerepotan juga bagi saya. Pasti repot ya, Bu, seperti itu Ibu. Ya, Iya. saya enaknya dengan orang tua yang mau kolaborasi dengan guru. Apa yang kita program dari guru dapat dilaksanakan dengan baik. Seperti itu Ibu. Oke. Nah sekarang rencana selanjutnya kira-kira apa saja yang ingin Ibu lakukan? Rencana selanjutnya mungkin saya ingin banyak berkolaborasi dengan teman sejawat saya, dengan ibu kepala sekolah, dengan banyak sharing mungkin ya Bu ya, dengan banyak sharing dengan kendala-kendala saya yang ditemukan di kelas ini, supaya mereka juga dapat secara responsif bisa memberikan solusi juga, bisa membantu masalah saya di kelas juga seperti itu. Dan dari orang tua murid itu yang lebih penting juga. Dan respon dari murid juga di kelas saya juga harus seperti itu. Nah, untuk menjalankan rencana tersebut, kira-kira komitmen apa yang bisa Ibu Ratna berikan? Komitmen saya dengan orang tua murid, dengan dengan mengundang mungkin Bu, kalau di kurikulum merdeka itu namanya parenting kayak gitu ya. Parenting, mungkin saya di situ akan memberikan pemahaman bagaimana kondisi anak-anak saya di sekolah seperti ini, saya inginnya seperti apa gitu. Mungkin mereka juga akan mengungkap apa yang mereka inginkan kepada gurunya, seperti itu. Berarti Bu Ratna di sini akan melakukan pendekatan banyak dengan orang tua seperti itu ya Bu ya. Nah, kira-kira kapan Ibu akan memulai rencana tersebut? Sepertinya dalam waktu dekat ini Bu, soalnya saya kan merasa sudah di coaching sama Ibu, jadi saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan saya gitu. Iya, kalau begitu gimana Ibu bisa memastikan bahwa rencana itu bisa terrealisasikan dengan baik? Kalau menurut saya dapat terrealisasikan dari baik dari nilai yang mereka dapat nanti ya Bu ya. Mungkin
dari sekarang KKM yang dia capai masih 75, mungkin kedepannya bisa meningkat dari 85, mungkin 90, bisa itu bisa terlihat dari situ mungkin. Ibu berarti dari hasil belajar ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk rencana Ibu sendiri, kira-kira dukungan seperti apa dan dukungan dari siapa yang Ibu butuhkan agar rencana itu berjalan dengan baik? Seperti yang saya katakan Ibu tadi, dukungan seperti dari kolaborasi dengan teman sejawat, kepala sekolah, orang tua, dan komite mungkin ya kalau kita perlukan, dan murid itu sendiri yang dukungan saya supaya rencana aksi saya nanti dapat tercapai dengan baik seperti itu. Dari seluruh warga sekolah gitu ya Bu ya, termasuk dari komite itu. Oke. Ya saya berharap semoga rencana Ibu bisa berjalan dengan baik, kemudian juga bisa bekerja sama dengan stakeholder yang ada gitu ya Bu ya. Oke, dari sesi coaching ini kira-kira apa yang sudah Ibu rasakan dan Ibu dapatkan? Yang saya rasakan dari coaching bersama Ibu Tami, saya merasa tergugah, merasa senang gitu, karena dengan coaching ini saya bisa mengungkapkan apa yang saya rasakan, permasalahan yang saya hadapi, sehingga dengan perbincangan ini saya menemukan solusi dari kami. Terima kasih ya Ibu Tami. Sama-sama Ibu, luar biasa, sebenarnya luar biasa Ibu Ratna dengan permasalahannya, dan ternyata Bu Ratna pun sudah memiliki rencana-rencananya Bu ya. Semoga itu bisa terrealisasikan dengan baik ya Bu ya, dalam waktu yang mohon doanya juga ya. Pasti Bu. Oke, semoga saya menjadi yang terbaik ya Ibu. Amin ya Allah ya Rob ya. Pasti mereka juga senang ya Bu ya. Terima kasih Ibu Tami ya, sama-sama perbincangan hari ini. Ya, selalu sehat. Amin. Ibu juga ya. Terima kasih Bu Tami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas Bu Ratna. Sangat luar biasa kegiatan coaching Ibu dengan Bu Sari. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pencapaian pengembangan yang diinginkan. Kan tadi Ibu menginginkan mendengarkan aktif ya. Alhamdulillah, menurut saya dari ketercapaian yang tadi saya katakan kan tercapai dengan terlihat dari saya bisa mengajukan pertanyaan, kemudian sampai menghasilkan coaching itu sampai menghasilkan ide sendiri untuk menyelesaikan permasalahannya. Dan saya dari coaching tadi alhamdulillah Bu Ratna pun sudah berhasil menemukan rencana dan aksi dari coaching itu sendiri, seperti itu. Ya, setuju dengan Ibu. Memang tadi ya percakapan coaching Ibu dengan Bu Ratna itu sangat luar biasa ya. Kompetensi yang ingin Ibu gali juga tercapai ya, dengan Ibu melakukan present ya, kehadiran penuh kepada Bu Ratna, sehingga coaching yang menjadi lebih terbuka, kemudian dapat menggali potensi-potensi yang ada dalam dirinya, kemudian mendapatkan solusi. Terus dengan mendengarkan aktif juga, jadi Bu Ratna merasa bermitra ya. Jadi Ibu itu tidak melabeli, tidak dilabeli, tidak diasosiasi dan tidak diasumsi oleh Ibu Sari. Kemudian Ibu juga percakapannya begitu hangat, ada anggukan, ada senyum ya, seperti itu, sehingga percakapannya sangat kondusif. Oke, selanjutnya saya mau menanyakan apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu, kompetensi inti yang lainnya misalnya. Oke, kompetensi yang lainnya yang pastinya semua kompetensi pengen saya kembangkan ya Bu ya, karena saya merasa belum maksimal pada semua kompetensi, masih pada tahap belajar gitu. Tapi saya yakin dengan seiring berjalannya waktu, ketika kita sering melakukan coaching pasti akan terbiasa pada akhirnya, seperti itu. Baiklah, udah ya Bu. Begitulah seksi kegiatan coaching kelompok kami. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, praktik coaching kami sudah selesai. Semoga praktik coaching ini banyak bermanfaat, dan kalau ada salah-salah dari kami, mohon perbaikan yang mendukung. Terima kasih banyak. Saya Tami, saya Dia, saya Ratna Sari. Terima kasih guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.